Okay, now let's see the third part of our presentation, how to make the sentences. Nah, ini mungkin bagian yang paling menarik buat kalian. Bagaimana cara membuat kalimatnya dengan menggunakan simple present. Okay, let's see. Okay. Now let's have a look. When we make a sentence, we have like positive form, negative form, sama interrogative form. Nah, kalian bisa lihat di sini setiap bentuk dari kalimatnya. Mi sudah pisahkan antara bentuk kalimat verbal, pisahkan antara verbal sama nominal. Jadi setiap di negatif juga bentuk verbal dan nominal. Di interrogatif atau kalimat pertanyaan juga ada yang namanya bentuk kalimat verbal and nominal. Nah, kita lihat langsung di sini. Kalau misalnya secara sentence-nya itu pasti perlu yang namanya subject, kemudian ada verbnya, kemudian ada pelengkapnya. Seandainya cuma mau buat subjek sama verb, that's fine. Tapi kalau kamu mau pakai yang namanya objek atau complement, you can use that. Oke, nah di kalimat verbal kita lihat contohnya, I eat breakfast with my family. Kemudian yang kalau bentuk yang keduanya, she needs a warm water. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalau misalnya untuk I, itu kata kerjanya tetap eat, tanpa tambahan apapun. Tapi pada saat subjeknya itu adalah she, he, atau it, maka dia perlu tambahan s atau is di kata kerjanya. Nanti kita lihat bagaimana perubahan perubahan kata kerja pada saat subjeknya itu adalah she, he, dan it. Nah, kita lihat kalimat nominal, contohnya we are diligent students. Kalian lagi-lagi lihat di sini ada to be dan juga ada kata adjective yang mau dibahas. Kemudian atau yang kedua, Tom is at the front gate. Nah, tentunya kalau kita ngomongin kalimat nominal, fokusnya itu adalah ke to be-nya. Jadi kalian sesuaikan to be-nya punya siapa. Okay, nah let's move to the second part. It's about negative sentence. Lagi-lagi yang membedakannya adalah kalau di kalimat bentuk verbalnya itu dia pakai do atau does, kemudian ditambahkan not. Dan kamu pakai yang namanya bare verb. Bare verb ini adalah bentuk kata kerja dasar yang tidak ada penambahan apapun. Misalnya eat, go. Jadi go itu adalah bare verbnya, tapi kalau kita ngomongin udah bentuk yang pertama itu bisa menjadi go atau goes yang ditambahkan is. Oke. Nah, ini dan do ini untuk I, you, we, they, sedangkan does punyanya she, he, it. Ingat ya, Miss tulisnya di sini strip, it means that you have to choose. You don't use both, but you choose either you use do or you use does. Nah, example-nya, we do not expect him to be here. Nah, di sini pakai do because it's we. Punyanya si we, berarti we do not expect him to be here. Atau yang kedua, Anton does not know that the class is cancelled. Nah, Anton does, karena Anton ini adalah he, makanya dia pakai does. And look at the verb now. Coba lihat. Kata kerja now di sini itu tidak ada pakai s. Beda kalau misalnya di kalimat positif, kalau dia she, he, it itu ada kata kerja tambah s, tapi di bentuk negatif itu tidak ada lagi karena kita udah pakai does. Oke? Nah, and now let's have a look bagaimana cara kita membuat kalimat negatif tapi dia bentuknya nominal. Pada saat bentuknya nominal, di situ lagi-lagi kita fokuskan ke to be-nya, terus ada to be dan tambahkan not di sini. For example, I'm not sure about the answer. Nah, di sini ada kata-kata ini pakai am and ini pakai not. Atau Anita is not here. Anita
I just know that I have, ini Miss baru tahu kalau Miss punya siswa namanya Anita di kelas. Okay, so Anita is not here. Okay, Anita is at her home. Okay, this is like have a look at interrogative. Nah, kalau kita ngomongin kalimat pertanyaan, bentuknya tentu ada yang verbal dan nominal. Nah, ini lebih spesial karena Miss bakalan membahas dua bentuk membuat kalimat pertanyaan. Yaitu pertama, pada saat pertanyaan yes no questions. Oke, jadi pertanyaan yang jawabannya itu yes atau no. Dan satu lagi WH questions, WH questions, Kalimat pertanyaan yang menggunakan WH questions, WH questions, yaitu yang why, when, where, which, how, dan seterusnya. Oke, yang membedakannya, kalau misalnya kita pakai yang yes no questions, kalian ingat kata bantunya yang kalian taruh di depan. Jadi ini kalau di kalimat verbal kan kata bantunya do sama does, sedangkan nominal itu adalah to be. Jadi itu yang kalian taruh di depan. So example-nya, do you paint the window with them? Yes, I do. No, I do not. Atau is Mary here? Yes, she is. Jadi sangat simple. Is-nya itu kata bantunya itu yang kalian taruh di depan untuk kalimat interrogatif. Nah, bagaimana dengan WH questions? Pada saat kalian kalau misalnya diperhatikan, pada saat kalian udah tulis yang namanya bentuk verbal atau bentuk yes no questions, kalian tinggal tambahkan WH questions di depan kata bantunya. Jadi misalnya ini kalau yes no questionsnya, does she bring the umbrella? Tapi pada saat Miss mau jadikan dia WH question, tinggal Miss tambahkan di sini kata-kata why. Why does she bring the umbrella? Bisa. Atau Miss mau buat when does she bring the umbrella? Itu juga boleh. Jadi ini kalian sesuaikan saja. Sama seperti ini, is Mary here? Yes, she is. Nah, misalnya Miss mau jadikan dia yang is Mary here ini kalimat WH questions, tinggal Miss tambahkan di depan is WH question. Misalnya, why is Mary here? Jadi itu juga bisa kalian pakai. Jadi tapi dia disesuaikan dengan jawabannya for sure. Oke? Nah, let's now have a look at the next slide. Nah, ini seperti janjinya Miss bahwa Miss bakal tunjukin Miss bagaimana sih perubahan kata kerja pada saat dia digunakan untuk subjek she, he, it. Biasanya ditambahkan s atau is. Nah, di sini ada contoh yang Miss buat pada saat kata kerja, ini verb, kata kerjanya berakhiran sh, ch, x, ss atau zz, itu kalian tambahkan is. So here are the example. Wash menjadi washes, watch menjadi watches, ini kan berakhiran ch. Watch ini sebagai kata kerja dia artinya menonton. Tapi kalau sebagai kata benda artinya jam tangan. Oke, kalian tahu bahwa ada beberapa kata dalam bahasa Inggris dia mempunyai dua arti. So this is one of example. Oke, mix menjadi mixes, miss misses, and buzz buzzes. Oke, so kamu tambahkan is pada saat akhiran kata kerjanya yang ini. Nah, pada saat akhiran kata kerjanya adalah huruf Y atau huruf Y, tapi sebelumnya ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu selain huruf A, I, U, E, O, maka ditambahin ES. So, the example is cry menjadi cries, hurry menjadi hurries. Oke? Nah, kemudian pada saat kalian, ini juga jangan lupa ya, sebelum kalian tambahin IS, Y-nya itu dijadikan I dulu. Nah, ini Y-nya diubah menjadi I dulu, baru ditambahkan IS. Oke, pada saat dia berakhiran Y atau Y, tapi sebelumnya ada huruf A, I, U, E, O, itu berarti ditambahkan S doang. P menjadi pays, C menjadi says.
He pays. She says, for example. Nah, pada saat kita ngomongin huruf konsonan, pada saat kita membicarakan kata kerja yang berakhiran O, tapi sebelumnya ada huruf konsonan, itu tinggal ditambahkan IS. Contohnya, go menjadi goes, do menjadi does. Okay? So here are some of the things that you need to remember on how to change the verb when the subject is she, he, and it. Okay. Nah, kemudian ada satu lagi yang harus kalian tahu, di kalimat simple present biasanya ada yang disebut sama adverb of frequency. Ini adalah kata keterangan yang sering dipakai untuk menyatakan kalimat simple present, dan yaitu adverb of frequency atau kata keterangan mengenai seberapa sering sih sesuatu itu dilakukan. Nah, kata-katanya adalah always, selalu, usually itu biasanya, often sering, seldom jarang, never tidak pernah. Oke, example-nya, the parents usually visit the students once a while. Jadi kalian pakai pakai adverb of frequency-nya bukan di akhir kalimat, tapi antara subjek sama verb. Ini subjeknya the parents, verbnya adalah visit. Kalian masukkan usually di tengahnya. Oke? Atau contoh yang kedua, I never see her in the library. I never ini merupakan adverb of frequency dan dia bisa diletakkan di kalimat setelah subjek dan sebelum verbnya. Atau yang ketiga, does she often treat you? Apakah dia sering balenin kamu? Nah, di sini juga bisa kalian pakai, jadi dia tetap sama, kalian gunakan adverb of frequency setelah subjek dan sebelum verbnya. Jadi antara subjek sama verbnya. Dan kalian bisa pakai adverb of frequency di 3 bentuk kalimat, baik dia positif, negatif, atau interrogatif. Oke. Nah, kira-kira gimana nih? Udah paham nggak mengenai simple present? I hope that you understand about it well. Nah, untuk memastikan kalau misalnya kalian paham, have a look at this exercise. Miss mau coba deh lihat 20 questions that we have, 20 sentences that we have here, and I want you to complete the sentence with the right simple form. Jadi misalnya seperti ini, why my friends go camping every summer, dan kalian tinggal lihat benar nggak penggunaannya go di sini, apakah harus tambahkan is atau tetap seperti ini. Jadi kalian tinggal buat. Dan lihat ini ada kata-kata why, berarti ini bentuknya interrogatif atau bentuknya kalimat pertanyaan. Dan kalian cek apakah ini udah benar. So, let's have a look at these 20 questions, 20 sentence. And please make it simple form. Okay? So, I think that's all for now. I hope you get all the points that I want to deliver. I'll see you again. Stay healthy, stay safe, and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.